Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita tersesat di hutan atau di pegunungan, ya. Jadi cara berkomunikasi di hutan itu ada, kawan-kawan. Nah, kalau kita tersesat di kota, otomatis kita bertanya kepada manusia, ya, kepada orang. Kita bertanya, di mana jalan ini, di mana jalan itu, seperti itu ya. Di mana tempat ini? Sekarang saya di mana? Otomatis kita bertanya ke manusia. Jadi kalau kita tersesatnya di hutan, apa yang harus kita tanya? Kita mau bertanya ke siapa? Jadi seperti itu, kawan-kawan. Tata cara berkomunikasi di hutan agar kita ditemukan, kawan-kawan. Kita harus menyadari ketika kita tersesat di dalam survival 2 atau sampai 3 hari, kita harus menyadari kita sedang dicari. Ingat itu, kita sedang dicari di mana tempat titik kita berada. Titik pertama, titik awal kita. Itu dia. Jadi yang harus kita lakukan itu yang sangat mudah, kita membuat tanda, kawan-kawan ya. Membuat tanda itu seperti kayu. Kalau kita membawa parang atau golok ya, kita buat tanda di kayu. Kita potong-potong atau kita iris-iris, kawan-kawan ya. Kayu tersebut atau pohon besar, kita kasih tanda, kita potong-potong, kita iris-iris agar yang mencari kita bisa melihat tanda tersebut. Nah, tanda yang kita buat tadi agar mereka yang mencari kita melihat tanda tersebut. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya, kita jangan mengeluarkan suara, kawan-kawan. Jangan menjerit di hutan, karena kita tidak tahu hutan tersebut ada binatang buasnya apa tidak. Apalagi kita tersesat, ya. Kita sudah panik. Nah, kita tidak tahu mau berbuat apa lagi. Jadi kita berusaha harus setenang mungkin, ya. Kita harus mampu untuk tenang. Jangan berteriak, kawan-kawan. Jangan menjerit di dalam hutan. Itu tadi seperti yang saya katakan, kita tidak tahu di dalam hutan apakah ada binatang buasnya atau tidak. Karena kita menjerit, ya, mengeluarkan suara kita itu mengundang binatang buas datang ke tempat kita, ke tempat titik kita berada. Kalau kita membawa fluid, kawan-kawan ya, fluid lebih baik kita menggunakan fluid, ya. Seperti ini fluidnya. Agar orang yang mencari kita mudah-mudahan mendengar fluid tersebut. Dan selanjutnya kita menghidupkan api, kawan-kawan ya. Di daerah kita, di tempat kita, di titik kita berada, kita harus menghidupkan api. Contohnya saya di sini, ya. Titik saya di sini. Saya bertahan selama 2 hari di sini. Kita harus kuasai daerah titik di sini ya. Lokasi yang di sini. Mulai dari kiri, kanan, belakang kita ya, kiri, kanan, belakang harus kita kuasai sekitar radius 50 meter, kawan-kawan ya. Bahkan kalau kita mampu 100 meter harus kita kuasai. Dikuasai dalam arti apa? Kita harus survival juga. Walaupun kita tersesat, kita harus rajin-rajin mencari tempat lokasi, membuat tanda. Maksud saya itu, saya berdiri di sini, saya sudah membuat api. Ini tandanya ya, api. Cari tempat ruangan yang terbuka. Ingat ini, lihat ini ke atas. Oke? Yang terbuka, jangan tertutup. Seperti yang ini, di semak-semak ini jangan, kawan-kawan. Jadi usahakan cari tempat yang terbuka agar yang mencari kita mudah menemukan kita. Misalnya mencari kita menggunakan helikopter ya. Kita bisa membuat api di sini, tapi ingat jangan menyebabkan kebakaran. Pernah juga saya jelaskan ke kawan-kawan cara menghidupkan api di hutan. Jadi kita buat rumpukan dulu, kita bersihkan di bawah dulu, jangan ada akar mati, kawan-kawan, karena nanti menyebabkan kebakaran ya. Kita menghidupkan asap ya. Jadi agar asap tersebut bisa dilihat yang mencari kita. Makanya kita usahakan tempat kita di daerah terbuka seperti ini ya.
Dan selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, di radius 100 meter, di titik saya berdiri, kiri 100 meter, kanan 100 meter, belakang 100 meter, depan 100 meter, kita kuasai, ya. Kita membuat nama kita. Misalnya kita ukir di pohon nama kita, ya. Saya sedang berada di radius 100 meter dari pohon ini. Saya sedang berada di daerah sini. Tolong cari saya di sini, seperti itu. Misalnya, saya menulis nama saya. Kalau saya tidak membawa pulpen atau pena, saya menulis atau mengukir nama saya di pohon, ya. Nah, tolong saya, seperti itu. Nah, dan lengkap nama kita, ya. Saya sedang tersesat di hutan, agar yang mencari kita itu tadi, kawan-kawan, mudah menemukan kita. Dan itu tadi cara berkomunikasi dengan hutan kalau kita tersesat, kawan-kawan, ya. Jadi cara berkomunikasinya seperti itu. Mengukir pepohonan, kita buat nama kita, ya. Kita ukir nama kita di pepohonan. Membuat asap agar yang mencari kita mudah menemukan kita. Cari tempat ruangan yang terbuka. Dan yang penting, kawan-kawan, kawan-kawan harus yakin bahwa kita sedang dicari. Itu dia, ya. Oke lah kalau kita panik, tapi ingat, kita harus tahu titik kita berada. Contohnya di sini. Jangan pindah dari tempat titik kita yang sudah kita kasih tanda, ya. Radius sebelah kanan, sebelah kiri, 100 meter, 100 meter, ke depan 100, ke belakang 100, sudah kita kasih tanda. Jangan pernah kita lari dari titik kita, ya. Yakin kita sedang dicari, seperti itu. Dan terus berusaha mencari jalan, tetap menghidupkan api, ya, agar menimbulkan asap. Itu tadi, jangan menyebabkan kebakaran. Dibersihkan dulu di pinggiran agar tidak menyebabkan kebakaran, karena di bawah banyak akar yang sudah mati, kawan-kawan. Jadi itu aja tips dari saya, cara berkomunikasi di hutan atau di gunung ketika kita tersesat. Yang penting yakin kita sedang dalam pencarian, ya. Yakin dalam pencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.